Horas Baligi Academy semangat mengungkap ketidakadilan rekayasa hukum, rekayasa barang bukti digital dari kami di tepian Danau Toba, Baligi City. Oke, lanjut pertanyaan. Langsung saja ya ke materi. Agak teknis ini. Dikatakan 50 frame hilang dari file video CCTV CH07 pada pukul 15.57 hingga 17.17. Bisa dijelaskan? Ya, kamera video CCTV 7 itu ya, bagi yang belum mengikuti yang pertama kali ini ya, video CCTV 7 di Cafe Olivier. Saat itu ada di jarak 12 meter dari meja 54 TKP terjadi ya. Jadi 12 meter di depan menyorot ke kamera ke meja 54 ya. Jadi nah, di BAP Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto itu kita periksa ya. Karena kita tidak memiliki barang bukti digital, maka kita memeriksa metadata. Metadata adalah representasi ya, informasi yang merepresentasikan barang bukti atau file video yang diperiksa tersebut. Nah, kita temukan ya, ada perbedaan-perbedaan di sana, ada rekayasa di sana. Nah, untuk file video CCTV 7 pukul 15.57 sampai 17.17 ya, di BAP ya, di metadatanya terlampir pada BAP ya, bukan YouTube. BAP Christopher Harimanrianto ya, itu kodeknya pas sesuai dengan DVR Telview FD161S yang dipakai di Cafe Olivier pada tahun 2016. Kodeknya adalah kodek yang tercanggih H264 ya, dalam istilah ITUT. Kalau istilah lainnya AVC, istilah MPEG ya, Motion Picture Expert Group, itu international standard ya. Nah, berikutnya di metadata tersebut di BAP Christopher Harimanrianto ya, resolusinya atau dimensi framenya itu 1920 piksel lebar dan 1080 piksel tinggi sesuai dengan output dari DVR Telview FD161S. Berikutnya laju framenya atau frame rate-nya ya 25 fps, 25 frame per second, 25 gambar per detik, sesuai juga dengan output dari DVR Telview FD161S, yaitu untuk PAL hanya dua pilihan, untuk PAL 25 fps, untuk NTSC 30 fps. Nah, itulah yang sesungguhnya sebenarnya yang ada di metadata di BAP Christopher Harimanrianto, itulah yang otentik sesuai dengan output dari Telview DVR FD161S. Sesuai juga dengan poin 27 pertanyaan di BAP Muhammad Noah Lazar ya, bahwa resolusi adalah 1920 1080 piksel. Nah, itu. Kemudian di metadata tersebut di BAP Christopher Harimanrianto ya, untuk file video CCTV CH07 1557 1717 itu ada di metadatanya itu 100 ya, banyak framenya atau jumlah framenya itu 120.950 frame ya. Berarti total framenya itu 120.950 ya. Sementara di BAP kalau kita periksa ya, untuk file video CCTV yang sama 02 file video CCTV 1557 sampai 1717 ya, agak susah nih ngomongnya. Panjang framenya cuma 120.900. Pertanyaannya, kemana yang 50 frame itu? Dibuang oleh Muhammad Noah Lazar. Inilah semena-menanya yang mulia hakim ya. Harusnya file video yang sama yang memiliki panjang frame atau jumlah frame yang sama. Nah, kalau 50 frame dihilangkan dengan frame rate sudah diturunkan menjadi 10 gambar per detik, 10 fps, maka itu 5 detik hilang. Itu sangat krusial yang mulia. Maka tidak utuh lagi. Ya, mengingat lagi pasal 6 Undang-Undang ITE. Ya, barang bukti digital yang dihadirkan di persidangan harus dijamin keutuhannya. Nah, 50 frame ini sangat krusial, maka tidak utuh lagi, tidak bisa lagi dijamin keutuhannya. 5 detik ini apapun yang bisa terjadi digambarkan di sini.
Bisa jadi tangannya Jessica yang sedang melakukan chat WA ya, di sekitar 16 sekian 17 sekian itu dibuang oleh Muhammad Anwar Al-Azhar. Memang disembunyikan oleh dia, tidak dideskripsikan dalam moment of description di BAP Muhammad Anwar Al-Azhar. Memang disengaja disembunyikan aktivitas chat WA Jessica gitu loh. Bisa jadi 50 frame ini adalah begitu, itu. Tapi yang pasti adalah data itu sudah tidak utuh. Karena 50 frame itu sangat krusial itu. Ya. Begitu. Nah, terus kemudian di metadata Muhammad Anwar Al-Azhar juga ya dimensinya langsung berubah seperempatnya menjadi 960 576 yang harusnya otentiknya 2 juta pixel per frame sesuai dengan metadata di Christopher Harimandrianto. Di Muhammad Anwar Al-Azhar langsung 550.000 pixel ya, sekitar 1,5 juta pixel per frame hilang. Bayangkan, makanya informasinya saya katakan di pengadilan itu ya, di PK Jessica Kumala Wongso itu 89% hilang lebih ya. Itulah distorsi itu, karena laju frame-nya juga diturunkan, diubah-ubah oleh Muhammad Anwar Al-Azhar gitu loh ya. Bayangkan ya, dimensi frame untuk CH07 pukul 15.57 sampai 17.17 itu punya 2 resolusi yang berbeda. Di Christopher yang otentik sesuai dengan keluaran Telview DVR FD161S 2 jutaan pixel per frame full high definition. Sementara di Muhammad Anwar Al-Azhar diturunkan langsung, dikaburkan langsung semua pergerakan objek menjadi standar definition 550.000 pixel per frame, dimensi 960 pixel lebar, 576 pixel tinggi. Inilah yang mulia perbuatan seorang ya yang namanya ahli forensik digital sebagai kepala laboratorium komputer forensik Bareskrim, malah memanipulasi. Ini kan tidak bisa kita terima seperti ini yang mulia. Bagaimana kalau keluarga yang mulia yang menjadi di kursi terdakwa ya, seperti di kursi terdakwa Jessica kan tidak terima. Makanya muncullah pasal 6 Undang-Undang ITE, harus dijamin keutuhannya, tidak bisa semena-mena yang ini yang diturunkan resolusinya, diturunkan laju frame-nya sehingga putus-putus, sehingga hilanglah ya secara visual, menjadi tidak bisa lagi karena putus-putus gitu loh pergerakan objek apapun di sana. Itulah motivasi dari Muhammad Anwar Al-Azhar ya. Dalam kasus ini file video CH07 1557 1717 di sana di Jessica dituduh menggeser paperback. Kalau sudah diotak-atik yang mulia, pergeseran paperback itu bisa itu dari atas turun dari langit ke meja 54. Makanya jangan disentuh itu data digital. Karena apa? Begitu Anda menggunakan software gratisan seperti tertera di metadata Muhammad Anwar Al-Azhar untuk file video CH01, 03, 7 dan 9 ya, yaitu freeware iRedSoft ya, bisa dipraktekkan itu nanti di video ini bisa kita tunjukkan, itu kita jelaskan ya untuk keterangan teknis saya itu. Ya itulah ya, kalau sudah dipakai software yang pantang sekali dipakai oleh seorang ahli forensik ya, maka dia juga bisa menggunakan software video editor yang lain untuk mengedit pergerakan paperback, pergerakan tangan. Dia bisa juga, bahkan bisa juga kalau skill dari editing video itu bahkan bisa dinosaurus datang ke meja 54. Itu kan tinggal kemampuan editing. Nah, inilah yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Al-Azhar yang harus kita kejar sampai dia masuk penjara ya. Kita permalukan dia ya, biar jangan ada lagi polisi berbuat kejahatan seperti layaknya iblis seperti ini. Jadi yang mulia ya, pertimbangkanlah ya, bagaimana jika ini terjadi pada saudara Anda, keluarga Anda, atau bahkan diri Anda sendiri. Coba kita rasakan, kita sebagai posisi terdakwa ya, buktinya yang harusnya tajam, video CCTV malah menjadi kabur oleh perbuatan oknum polisi bernama saat itu AKBP, sekarang sudah Kombes Muhammad Anwar Al-Azhar ya. Oke, lanjut. Saya simpulkan, berarti gerakan menggeser yang katanya memindahkan paperback dan menggeser 3 paperback pada meja 54 itu adalah hasil rekayasa.
Ya jelas lah. Kalau tidak rekayasa, untuk apa dia pakai freeware tadi itu, e-ride shop? Ya, itu yang tercatat di metadatanya. Ya jelas dia melakukan itu dengan tujuan utamanya mengedit gitu loh. Kalau sudah diedit, apapun pergerakan apapun bisa dibuat di situ, karena anak kecil pun paham mengedit-edit itu. Ya, anak kecil aja tanya, ya pakai CapCut atau yang lainnya bisa mengedit-ngedit paperback itu bergerak. Saya aja bisa mengedit pakai CapCut untuk menghilangkan paperback itu, hilang. Jessica tinggal tegak begini aja, bisa hilang. Nggak ada tangannya bergerak, nggak ada paperbacknya. Kan gampang sekali mengedit itu, makanya jangan disentuh. Makanya butuh ahli forensik digital yang benar dan jujur untuk mempertahankan, mereservasi, melestarikan bit demi bit, ya, bitwise reservation, ya, mempertahankan data itu bahkan sampai level bit 1 dan 0 tidak boleh berubah, 0 menjadi 1 tidak boleh berubah, 1 ke 0 pun tidak boleh berubah. Itulah yang harusnya pekerjaan forensik digital, tetapi itu dihanati oleh Ketua AFDI 2015-2019, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, Muhammad Nual Asar dan rekannya, pentolan AFDI juga, Christopher Harimanrianto, tetapi bukan di CH07 1557 1717 yang direkayasa si Christopher, di file lain, file video CCTV 9 dan lainnya, ya. Oke, lanjut. Sayangnya ya, pihak pengacara tidak diberi akses oleh hakimnya hingga hari ini untuk agar pihak pengacara untuk memeriksa, merekonstruksi hasil kerjaan Nuh di masa lalu yang 2016. Kan dikumpul katanya ya waktu itu. Harusnya kan kalau kita mencari keadilan ya, harusnya diberi ya ahli IT yang berseberangan untuk membuktikan. Seperti 8 bulan lalu di awal Baligi Academy kan Bapak sempat membuat seperti contoh ya pemodelan, karena kan bukan bukti saya yang dari itu dipakai algoritma Lucas Kanade untuk objek tracking atau objek detection ya, untuk mendeteksi apakah benar paperback itu. Bisa ya sebenarnya Pak ya? Ya seharusnya begitu, pekerjaan ahli forensik digital kan harusnya bukan seperti Muhammad Nual Azhar itu ya pakai kacamata tahap itu mata, dijelaskan moment of description, iya itu dia menggeser paperback pada time stamp sekian. Nggak ada algoritma satu pun yang digunakan dalam video processing seperti tadi yang disebutkan Lucas Kanade untuk motion analysis atau object tracking, nggak ada. Ya cuma dengan mata dia jelaskan, dan itulah dipakai untuk menggiring Hakim Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo. Jadi itu pun salah sebenarnya moment of description dengan mata telanjang, karena mata kita bersifat ilusi, ya, gampang dimanipulasi. Oleh karena itu kita harus berbasis algoritma, ya, berbasis algoritma yang dikenal untuk motion analysis, edge detection, terus object tracking, dan vector flow, ya. Jadi banyak sebenarnya yang bisa dilakukan, tapi itulah ya, karena dia sudah rekayasa semua, ya untuk apa itu juga? Toh dia apapun keterangannya dia di persidangan tetap diterima mentah-mentah juga oleh Hakim Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea, dan Kisworo, ya. Jadi itulah memang apanya ya. Terus akses terhadap barang bukti. Ya kalau kita bisa dapatkan tahun 2016 barang bukti itu, ya. Kan kalau dikatakan dilakukan forensic imaging atau cloning, dapat file ISO-nya dengan nilai hash-nya, ya. Nilai hash ini untuk melihat ada editing atau enggak, ada perubahan atau enggak, itu sebenarnya bisa dikasih ke pihak lawan, pengacara atau lainnya, ya, untuk diperiksa bersama-sama. Tapi kan tidak ada, ya, karena takut rekayasa itu terbongkar, ya. Padahal itu kan nilai hashing itu keluaran dari fungsi hash, ya, dari ilmu kriptografi atau keamanan informasi. Ya itu diciptakan supaya orang lain bisa menguji. Itu sebenarnya fungsi dari nilai hash tersebut. Ya, untuk supaya bisa diuji oleh orang lain. Kalau diubah oleh orang lain, nilai hash-nya berubah, maka sudah diedit, kan begitu sebenarnya itu. Tetapi di Indonesia inilah mereka membodoh-bodohi, kita tidak bisa mengakses barang bukti digital supaya apa? Mereka kuasai secara absolut, dengan gampang mereka rekayasa.
Ya, itulah perbuatan brutal barbar biadab dari Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto. Ya, harusnya Kapolri ini jangan tinggal diam sudah seperti ini brutalnya barbarnya ya. Listio Sigit Prabowo ini jenderal bintang 4. Masa menindak bawahannya sudah menggunakan freeware seperti ini, e-redshop, tercatat di metadata, sudah terbukti secara ilmiah, tapi diam saja. Mana itu statement kalau ekor tidak busuk tidak dipotong, kepalanya saya potong. Omong kosong aja. Bosan kita dengan Kapolri pengecut dan omong kosong. Oke, lanjut. Oke. Saya pikir sudah cukup jelas untuk 50 frame itu. Oh iya ya, jadi sekali lagi kepada yang mulia ya, berdirilah di atas dalam memutuskan, berdirilah di atas kebenaran ilmiah. Kalau nanti tim Hakim Agung yang menyidangkan ini, kalau ada penjelasan teknis yang perlu diketahui, janganlah memutuskan berdasarkan ketidaktahuan Anda. Tanyalah ahli. Di Jakarta banyak dosen UI, dosen swasta, banyak yang mengetahui image dan video processing ini. Ini udah ilmu umum sebenarnya ini yang mulia. Tinggal panggil 3 orang, jelaskan kenapa ini freeware ini, e-redshop ini, untuk apa ini, ada tercatat ini. Itu argumennya ahlinya pihak Jessica. Kenapa ini ada? Untuk apa ini? Praktekkan dulu sama kami. Karena Anda kan ahli yang independen. Kalau saya panggil pihak Jessica nanti tidak independen, bias, maka kalianlah yang saya panggil. Nah, dengan memanggil cuma 3 ahli aja yang mulia, yang independen, ini sebenarnya sudah selesai masalah ini, gitu loh. Karena apa? Ya katanya landasan PK, pengajuan PK adalah sains dan teknologi. Sudah kita ajukan sains dan teknologi sebagai dasar pengajuan PK kita. Kemarin di video CCTV 9 hilang 100 frame. Ya, sesuai dengan narasi Edi Darmawan Salim di TV One, acara Karni Ilyas. Terus ini juga 50 frame di video CCTV 7. Begitu juga, dimensinya juga sudah berbeda. Kan nggak mungkin hantu yang melakukannya itu ya manusia. Ya Muhammad Noah Lazar itu yang melakukannya. Masa barang bukti yang full high definition diturunkan jadi standar definition? Begitu loh yang mulia. Jadi supaya peradaban hukum kita ini menjadi tinggi, tidak bisa lagi dibodoh-bodohi seorang ahli walaupun dia seorang polisi. Jangan percaya penuh, percayalah kepada ilmiah ya. Jangan percaya hanya karena dia laboratorium komputer forensik Bareskrim. Buktinya kita tangkap bahasa dia penipu kan. Untuk mendukung, untuk membuktikan, memverifikasi statement saya, ya tinggal tanya aja yang mulia, gitu ya. Jadi inilah, kita sudah sajikan sains dan teknologi sebagai evidence untuk membuktikan ya, manipulasi dan rekayasa ini, ya dipertimbangkanlah. Gitu. Karena kalau tidak, ya, ini dibiarkan begitu saja, maka Muhammad Noah Lazar dan komplotannya akan meremehkan, akan tertawa, kami ternyata bebas. Ya, walaupun sudah diajukan bukti yang sangat valid, ya, mereka tetap menang. Dan mereka akan lanjutkan itu. Dan korban-korban lain ya rakyat jelata seperti kami ya, atas kebrutalan, kebiadaban mereka. Itulah yang terjadi di Indonesia ini yang mulia. Pakailah hati nurani, akal sehat, dan keilmiahan untuk memutuskan perkara. Semoga Tuhan bersama kalian yang memutuskan ya, para hakim agung itu ya, berpijaklah, berjubahlah hanya jubah kebenaran ilmiah. Oke, sekian dulu pemirsa dari kami Balige Academy di tepian dan Toba yang indah. Horas. Horas Balige Academy, kita berjumpa lagi ya. Tanpa ada dialog, kita akan menjelaskan penjelasan teknis dulu. Oke, betapa barbar, brutal biadabnya Muhammad Noah Lazar ini sebagai kepala subdit komputer forensik Bareskrim Polri, ya. Sekarang pangkatnya sudah Kombes Pol. Dia memakai freeware bernama FreeMake dan e-redshop untuk memanipulasi barang bukti digital. Di persidangan Jessica Kumala Wongso pada tahun 2016,
ya, memanipulasi dimensi frame, laju frame, kodek, dan lainnya, bahkan membuang 50 frame, ya, dari video CCTV 7 pukul 15.57 sampai 17.17. Manusia semacam ini sebaiknya dilenyapkan dari muka bumi ini, ya, karena kalau tidak, maka ia akan terus mengulanginya, ya, tanpa hati, memanipulasi, ya, disuruh jenderal mau saja tanpa ada perhitungan bagaimana nuraninya jika itu terjadi di keluarganya. Inilah barbar brutal biadab. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti menyuarakannya, bahwa ini adalah kasus digital tapering paling barbar, brutal, dan biadab selama dunia dijadikan, ya, sejak Adam dan Hawa, saya kira ini. Oke, mari kita lihat, ya, sanggahan jaksa yang kelihatannya memang apa ya, itu alasan dari Muhammad Nur Al-Azhar aja ini, ya, dengan Christopher Harimanrianto. Jawabannya itu asal-asalan, ya. Seperti kayak orang bego aja, ya. Oke, pada sanggahannya itu, ya, di memori PK Jessica Wongso itu untuk kanal 07 1557 1717, ya. Itu di BAP Christopher Harimanrianto 15 Maret 2016 halaman 14 mencatat CCTV 7 memiliki resolusi 1920 1080 pixel full high definition dengan laju frame 25 fps. Sementara di BAP ahli Muhammad Nur Al-Azhar 28 Januari 2016 halaman 20 mencatat CCTV 7, ya, dalam rentang 1557 1717 itu resolusinya mendadak menjadi standard definition 96576 atau setengah juta pixel per frame dengan laju frame-nya tidak tertera, artinya variabel, suka-suka dia diubah-ubah, ya. Terus di sini dibuat penurunan jumlah pixel per frame dari 2 jutaan menjadi hanya sekitar 550 ribuan pixel. Jawabannya jaksa, ini pasti jawabannya Muhammad Nur Al-Azhar ini, ya. Nggak mungkin jaksa paham ini, ya. Ahli Christopher Harimanrianto menggunakan perangkat video forensik yang memberikan pilihan untuk melakukan enhancement pada saat awal atau dapat melakukan pada saat di tengah-tengah analisa. Lalu ahli Christopher Harimanrianto memilih untuk melakukan pada saat enhancement di awal, sehingga dilakukan konversi untuk meningkatkan kualitas video guna memperjelas gambar. Sedangkan ahli Muhammad Nur Al-Azhar melakukan enhancement di tengah-tengah analisa video. Dengan melakukan enhancement, maka resolusi akan meningkat. Begitu juga jumlah frame, ukuran file, jenis kodek, dan pixel, sehingga membantu ahli pada saat pemeriksaan video yang terkait. Teknik meningkatkan kualitas rekaman ini atau enhancement adalah hal yang lumrah dalam analisa video forensik. Misalnya pembesaran objek, supaya tidak pecah maka kualitas resolusi ditingkatkan. Gambar yang gelap ditingkatkan nilai kecerahan, brightness value, untuk memperjelas gambar apabila ada cahaya belakang. Backlight dilakukan penyesuaian filter cahaya untuk menampilkan objek atau subjek yang tidak kelihatan. Nah, inilah jawaban karang-karangan, ya. Karang-karangan, sehingga dari jawaban ini bisa disimpulkan, menurut Muhammad Nur Al-Azhar, yang asli adalah yang punyanya dia, 960-576 standard definition 550 ribuan pixel per frame. Sementara hasil dari di BAP di metadata Muhammad Christopher Harimanrianto 1920 1080 pixel adalah hasil enhancement. Oh, gitu, ya. Nanti kita buktikan, ya. Kalau benar ini hasil enhancement, maka di metadatanya, di metadata dari Christopher Harimanrianto harus tertera, ya, nama forensik toolnya, apa yang diterapkan pada video tersebut. Ya, kalau tidak ada, ya omong kosong, kan begitu, ya. Mana bisa cuma omong-omong, ya. Kalau penipu tetap aja mencari alasannya untuk menipu. Oke, kita lihat, ya, contoh dari penggunaan contoh metadata, ya, pada video yang telah diterapkan. Misalnya yang mereka gunakan adalah silent stills. Nah, ini harus ada metadata ini tambahan forensik. Ya, ini, ya, harus ada seperti ini.
Metadata seperti ini ya, forensic enhancement metadata, noise reduction level, contrast adjustment, frame interpolation, timestamp watermark, exported frames, dan lainnya, terus processing softwarenya harus kelihatan, analisnya harus kelihatan, organisasinya harus kelihatan, catatannya juga harus kelihatan. Jadi kalau tidak ada ini, ya semuanya hanya omong kosong ya. Oke, selanjutnya kita lihat poin 27 jawaban Muhammad Noel Azhar ya di BAP-nya ya. Di sini dikatakan rekaman CCTV rekaman memiliki ya yang mana rekaman CCTV dalam flash disk disebut memiliki 1920 piksel untuk lebar, 1080 piksel untuk tinggi ya. Sama dengan sistem CCTV yang ada di Cafe Olivier. Apa yang dia gunakan? Oke, di keputusannya dibuat ya ini dari website ya, bukan sembarang website Telview sendiri. Kalian bisa lihat dan diuji ya di internet, bisa diverifikasi. Jadi si Jaksa Sandi Andika itu senang kali itu. Dari mana? Internet. Jadi seolah-olah kabur, padahal itu dari website ya kita dapatkan ya. Memang itu orang selalu mencari celah ya, penipu itu ya. Jadi inilah dari websitenya kita perhatikan ya bahwa di dalam keputusan dikatakan DVR yang ada di sistem di Cafe Olivier adalah FD161S ya, 16 channel. Inilah, lihat compression atau kodeknya ya, H264 atau dikenal dengan AVC, Advanced Video Coding. Terus outputnya 1920 sub 80. Hal lain yang perlu kita perhatikan adalah laju frame-nya. Ya, laju frame-nya hanya ada dua opsi. Ya, tidak bisa diubah-ubah. Jadi 10, jadi 5 tidak bisa ya. Laju frame-nya 30 fps untuk PAL dan 30 frame per second untuk NTSC. Nah, inilah harus pegangan kita ya, kedua ini. Ya, poin 27 Muhammad Noel Azhar dengan spesifikasi Telview untuk menguji mana metadata yang benar. Nah, kita perhatikan di sini ya. Inilah metadata dari pada BAP Christopher Harimanrianto ya, yang katanya diterapkan video forensik. Tetapi cuma ini metadatanya. Jadi omongan atau alasan jaksa yang dikutip dari apa namanya dari alasannya Muhammad Noel Azhar itu semua kebohongan dan penipuan ya. Ya karena tidak ada di sini di metadata catatan video forensik yang ditetapkan yang diterapkan untuk enhancement ya. Jadi ini telanjang saja yang aslinya ini memang ya. Kita perhatikan kenapa asli. Lihat kodeknya 264 sama dengan kodek Telview FD161S. Laju frame-nya juga 25 ya, PAL. Terus di depth bit-nya 8 bit, 3 bit 3 kanal berarti 24 bit. Lebar dan tinggi sama, output Telview ya, FD161S 1920 80. Panjang frame-nya 120 950. Nah, terus di sini dibaca dari file video tersebut ditemukan 120.950 frame ya. Inilah untuk metadata pada BAP Christopher yang dianggap sudah mengalami enhancement, padahal ini original ya, sama seperti output Telview saja. Ya, tidak ada enhancement di sini. Ini telanjang saja yang original. Kita bisa lihat kodeknya, laju frame-nya, terus lebar dan tinggi, terus tidak ada metadata penerapan video forensik di sini. Jadi itu mereka berbohong ya. Inilah yang sesungguhnya. Terus ini metadata dari file video yang sama di BAP Muhammad Noel Azhar ya. Bayangkanlah di sini nih. Inilah yang dimanipulasi oleh Muhammad Noel Azhar ya, kodeknya di sini menjadi apa MPEG-PS ya. Terus lebar dan tinggi itu menjadi 960 576 atau 550 ribuan piksel per frame, harusnya 2 jutaan ya. 1,5 juta piksel per frame hilang. Terus di situ nah laju frame mode variabel ini kan tidak ada, harusnya 25 atau 30. Inilah diotak-atik oleh Muhammad Noel Azhar untuk mempermainkan mengubah-ubah laju frame ya, yang harusnya dari Telview itu hanya 25 atau 30 saja, itu saja opsinya. Inilah hasil kerusakan yang dilakukan Muhammad Noel Azhar. Pakai apa? Ya, di sini tidak ada ya. Oh, ternyata kita lihat setelah tanggal 17 1557 sampai 1717 berikutnya ada
ya setelah dipotong dipakai software apa itu apa namanya ini dia di right shot ya di sini Pak untuk mengubah-ubah lebar, tinggi lebar dan tinggi frame, laju frame juga bisa diubah-ubah di sini, kodeknya juga bisa ubah-ubah di sini, ya. Audionya juga bisa dimatikan, ya. Itulah yang dipakai. Kita dapatkan di mana? Ya setelah 1717 ini kita buka. Nah ini dia di BAP Muhammad Nual Azhar ya di 7 CH7 1717 sampai 1839 ya. Ini untuk menentukan pergerakan Mirna Salihin setelah datang. Ya inilah dia Director Writing Application ini created with Super C di right software. Inilah yang dipakai oleh si penipu itu Muhammad Nual Azhar bukan melakukan super resolution tapi ya mengotak-atiknya menggunakan e-right soft ya. Penipu tetap saja penipu sampai mati mereka ya. Inilah yang mulia ya. Jangan didengarkan para penipu yang berseragam, yang berkedok sebagai kepala subdit komputer forensik Mabes Polri ya. Penipu ya tetap penipu karena sudah kita tangkap bahasa di metadatanya. Percayalah pada metadata bukan pada alasan-alasan yang dibuat-buat seperti tanggapan jaksa di kontra memori mereka ya. Oke, selanjutnya saya akan terangkan juga ya. Kita kembali lagi ke metadata di BAP Christopher Harimanrianto ya. Untuk CH07 1557 sampai 1717 dikatakan ya jumlah frame ya banyak frame itu 120.950 frame sesuai dengan ini length frame-nya ini ya di metadatanya 120.950 frame untuk CH07 1557 1717 ya di sini pergerakan Jessica yang katanya menggeser paperback 162840 terus 162950 itu memasukkan sianida ke dalam gelas di sini tuh rentang waktunya ya kamera 7 15 57 17 17 tapi kita lihat di Muhammad Nual Azhar dihancurkan dengan tadi itu ya dengan e-right shop software gratisan ya ini dia created with Super C e-right shop ya di situ dia pakai dia kabulkan ya pergerakan-pergerakan itu agar bisa menggiring hakim Binsar Gultom dan menipu publik. Selanjutnya kita lihat ya di metadatanya ini tidak ada jumlah frame-nya di BAP Muhammad Nual Azhar ya. Tetapi di sini ada keterangannya 120 dari file video tersebut ditemukan 120.900 frame. Sementara di BAP Christopher 120.950 frame. Jadi di sini Muhammad Nual Azhar juga menghilangkan ya, 50 frame dari video CCTV 7 pukul 15.57 17.17 inilah kurang ajarnya si Muhammad Nual Azhar ini ya keterlaluan manusia apa ini ya sudah dikaburkan ya menjadi 0,5 juta pixel per frame laju frame-nya sudah diotak-atik menjadi variabel suka-suka dia harusnya 25 frame per detik dibuang lagi 50 frame dari ini ya padahal dituduhkan semua Jessica dia menuduhkan Jessica memasukkan sesuatu di situ ya 162950 menggeser paperback lah menggeser segala macam lah gelisah lah ya. Inilah manusia biadab ini kalau Kapolri tidak malu saya telanjangi seperti ini nggak tahu lagi itu ya bayangkan kepala subdit komputer forensik Bares Krim Polri bukan hanya mengaburkan dengan ya menghaburkan resolusi, menghancurkan resolusi dengan free make e-red shop, tetapi juga memotong, membuang 50 frame. Padahal vital sekali 50 frame itu. Kalau 10 frame per detik laju frame-nya, maka 10 detik durasi itu. 5 detik durasi itu video hilang. Inilah luar biasanya manusia apa ini ya, saya di sini. Yes, inilah manusia bertampang iblis ya. Sekarang masih dibayar rakyat ini gajinya ya isi perut keringat rakyat ini ya seandainya ada dana kita sebenarnya kita seminarkan untuk menelanjangi ini ya Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto gitu loh ya untuk mengekspos ya pasti mereka disuruh oleh orang ini si Tito Karnavian dan Krishnamurti Jenderal Sampah ini ya inilah ya tak mungkin dia capek-capek mengotak-atik itu pakai freeware
e-right shop tanpa disuruh pejabatnya ya. Kalaupun dia melakukan secara inisiatif, nggak mungkin lolos itu karena banyak pengawas di atasnya orang ini. Ya. Di bawahnya orang ini kan banyak pengawas ya. Inilah kenapa bisa lolos menjadi produk resmi Polda Metro Jaya 2016 ya, karena orang ini, si Tito Karnavian dan Krisnamurti inilah jenderal iblis yang harus kita musnahkan dari muka bumi ini agar tidak ada lagi anak cucu kita yang menjadi korban rekayasa manusia iblis brutal semacam ini ya. Oke pemirsa ya, itu dulu sekian dulu ya, kita expose semua para iblis-iblis ini yang sangat rakus jabatan, uang, duit, dan segala macam kehormatan duniawi yang menurut mereka itu adalah akhir dari tujuan hidup mereka di dunia ini. Oke, sekian dulu dari kami Bali Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.